Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berayat-berayatku sedayanipun. Mugi panjenengan diberikan kesehatan jasmani rohani, lahir batin rezeki banyu mili, berkah barokah, amin. Jadi di kesempatan sore ini tentunya kita bersama berayat-berayat di Sunggingan, seorang anak muda ini yang sudah mempunyai pengetahuan ilmu budidaya tanaman dan buah-buahan. Nah, siapa dia? Nanti kita akan ngobrol bersama pemuda di Sunggingan yang mengembangkan begitu banyak tanaman dan juga buah-buahan. Ini adalah budidaya jahe emprit media polybag. Ada yang sudah 5 bulan, ada yang baru tumbuh sekitar 2 bulan karena tidak bareng bersamaan. Dan ini saya juga menanam cabai, tomat untuk menambah kegiatan sehari-hari dan untuk pembelajaran karena masih dalam tahap awal percobaan. Di media polybag juga karena untuk memanfaatkan lahan, jadi saya isi dengan kegiatan menanam. Ini juga banyak sekali ya jahe. Mungkin ini yang pengen jahe atau pengen beli silahkan, nanti bisa kontak-kontak. Ada nomor handphonenya Mas Paul tentunya di deskripsi. Tentunya bervariasi ya, ada yang sudah cukup besar dan lain-lain. Dan ini adalah Mas Paul, luar biasa. Terima kasih atas waktunya di kesempatan sore ini. Tentunya nanti Mas Paul akan sharing, akan membagikan ilmu pengetahuannya seputar tanaman, seputar pembibitan ya, dan bagaimana cara mentreatment atau merawat tanaman atau buah-buahan ya, mungkin dengan teknik tertentu. Keseruannya seperti apa, penjelasannya dari Mas Paul, tetap ikuti terus ya. Ini salah satu tanaman durian. Ini apa Mas Paul? Ini tanaman durian untuk jenis bibitnya adalah musangking. Musangking ya. Siap. Untuk tanaman sendiri dari awal tanam ini sekitar 70 cm udah, dan ini sudah berjalan 1 tahun. Dari 70 cm selama 1 tahun kurang lebih segini ya tingginya. Ini kurang lebih udah berapa ini ya? Sekitar 2 meter lah. 2 meteran ya. Nah, kita bicara nih Mas Paul, mungkin teknik atau triknya gimana sih biar merawat durian itu agar sehat, agar bisa subur menurut atau dari pengalaman Mas Paul? Untuk durian sendiri, kalau misalnya habis penanaman umur 3 bulan dikasih pemupukan sendiri. Dikasih pemupukan ya. Setelah 3 bulan pemupukan, setelah 3 bulan pemupukan. Jadi harus rutin. Pertama air. Di musim kemarau air sangat penting untuk penyiraman. Dan ini untuk membuat batang kita juga harus rajin meroning. Meroning, apa itu meroning? Meroning itu untuk pemotongan batang dan pembentukan batang untuk pembuahan nanti kalau jika sudah besar. Oke, siap-siap. Oh, jadi sebenarnya bisa dibentuk ya. Karena belum ditanam.
Oke, siap. Jadi ada perawatan atau penanganan khusus untuk cabang-cabang ya. Oke, siap, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Ini Mas Paul ada jenis dari durian ya. Ini apa namanya? Ini jenis duriannya bawor. Bawor. Ini untuk usia 7 bulan. Dari pembibitan awal 70 cm. Sama ya, 70 cm ya. Umurnya 7 bulan. Wow. Untuk pemupukannya sendiri sama. Kalau musim kemarau ya juga sama, penyiraman harus rutin, terjaga airnya. Harus terjaga airnya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa tentang durian, dan ini mau dijelasin tentang jahe-jahe, karena kan jahe sendiri itu sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan, untuk rempah-rempah dan lain sebagainya. Ini langsung menuju ke jahe ya Mas Paul. Gimana nih Mas ya? Luar biasa, oke tenan jahe nih. Berayat-berayatku. Tanaman dasarnya ya 2 bulan sebelum musim hujan itu harus sedia medianya adalah pupuk kandang, pupuk ayam, lalu difermentasi. Untuk bibit kita mulai dari pongge bibit. Pongge itu apa? Buah jahe itu kita petiki, buah jahe. terus kita tata setelah sebelum hujan 2 bulan, sesudah kemarau. Nah, terus ini untuk dasarannya memakai pupuk kandang, kompos dan lain sebagainya, tapi harus difermentasi dulu. Setelah usia 3 bulan, 2 bulan itu pemupukan kimia harus rutin, terjaga. Kalau dari jenisnya ini jenis jahe apa Mas? Jahe emprit. Jahe emprit. Oh, berarti jahe yang memang sering digunakan untuk ketika diangkringan, untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk manfaat yang lainnya ya dalam hal kesehatan ya. Untuk menjaga kualitas jahe juga harus rajin membersihkan tempat di mana rimpang jahe tumbuh. Oh, berarti juga harus sering dibersihkan ya. Harus bersih agar tanaman jahe berkembang lebih cepat. Luar biasa. Jadi ini itu di sekitar rumah atau di halaman dan di kebun atau di alas belakang itu ternyata banyak juga ya, tidak hanya jahe, tidak hanya durian, dan ternyata banyak banget buah-buah. Jenisnya apa aja nanti akan dijelaskan Mas Paul. Wah, ini luar biasa ya, tanamannya banyak banget. Ya, ini banyak. Contohnya ada apa saja Mas Paul? Salah satunya ini adalah anggur Brazil. Anggur Brazil. Untuk anggur sendiri memiliki jenis rimpang yang sangat banyak. Jenis apa Mas? Rimpang-rimpangnya sangat banyak. Rimpang itu apa? Rimpang itu pang-pang. Oh, pang cabang, rimpang. Nah, cabangnya harus dipotong agar pertumbuhannya batang cepat besar dan cepat berbuah. Untuk memupukannya juga harus rutin, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya untuk pemupukan ya. Ini yang masih kecil, ini 70-an. Masih kecil ya. Masih masuki bibit penanaman, ini sekitar 70-an ribu kalau dibeli. Segini 70.000 ya. Iya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ada sekitar 10. Berarti ini ada jenisnya ya, ada beberapa ya. Sama semuanya ini adalah anggur Brazil. Juga ada jambu kristal. Jambu kristal. Untuk jambu kristal ini kita kalau mau membuahkan buahnya cepat besar, itu pupusnya gini harus dipotong. Tapi ini sudah dipotong dan Sudah hasilnya dipotong. seperti ini hasilnya. Oh iya, Ini hasil siap. buahnya. Nah, ketika jambu ini sudah besar, itu agar berbuahnya lebih baik itu harus dibungkus pakai plastik. Oh, contohnya itu ya dibungkus itu ya. Contohnya seperti ini, harus dibungkus.
karena untuk mengurangi pembusukan pada buah tersebut, untuk menghindari pembusukan serangga dan serangan hama serangga. Nah, ini juga ada durian. Ini saya setek untuk 3 kaki. Ini uji coba gitu ya. Coba untuk menambah pengalaman. Ini sekitar 3 bulan umurnya. 3 bulan ya. Jadi nanti kalau tumbuh ini langsung 3 gitu ya akarnya. Cuman buat apa? Uji coba aja. Uji coba. Nah, ini jambu. Ini jambunya yang bawah itu jambu Jawa sukun. Nah, ini jambunya sama seperti tadi jambu kristal Ya. Nah, jadi perpaduan antara jambu sukun untuk sama jambu kristal. Iya. Nah, disetek untuk pertumbuhan, untuk membuahkan yang jambu kristal ini selama 3 bulan. Oke. Ini anu ya, produk lain. Ini lemon sudah tumbuh dengan baik. Untuk buat minum saja. Lemon. Ada, ternyata selain dari tanaman dan buah-buahan juga ada apa ini, lombok cabai. Dadi sekali ya. Nah, ini untuk pertumbuhannya sendiri memakan pupuk kimia juga. Tapi agar bisa rimpangnya banyak, cabangnya banyak seperti ini, itu ketika cabenya batang cabai umur 2 bulan itu harus dipotong pada pupus. Ini juga sama ya? Sama. Oke. Banyak ya ternyata. Dadi lanjut lagi, ini juga banyak ya brayat-brayatku, berbagai jenis tanaman atau buah-buahan nanti akan dijelaskan sama Mas Paul. Nah, ini buah ceri dari cangkok, waktunya sudah 3 bulan, sudah tumbuh dan berbunga. Insya Allah bagus ya. Insya Allah bagus. Ini juga ada buah. Itu bagus ya hasilnya. Kalau ini namanya kelengkeng mata lada. Nah, ini namanya apel. Nah, ini ada yang dibungkus, ini gimana nih Mas? Ini saya uji coba sentek anggur Brazil yang kayak tadi. Cuman ini udah umur 1,5 bulan, ternyata kondisi daunnya masih segar. Insya Allah berhasil. Insya Allah ya berhasil. Mudah-mudahan sukses dalam apa Mas? Dalam uji cobanya. Oh iya, siap. Alpukat ya. Kalau ini juga sama apel ya. Apa Mas Paul? Nah, ini salah satunya adalah jambu kristal merah. Dari semua jambu kristal itu saya baru memiliki 1 tanaman kristal merah ini, dikarenakan untuk pembibitannya sangat langka dan jarang sekali ada di daerah sini. Oh seperti itu. Jadi dari keseluruhan tanaman yang tadi kita eksplor itu cuma 1 aja ini ya, untuk ya, buah kristal merah. Okay. Insya Allah nanti tambah lagi kalau sudah ada bibitnya. Oke, siap. Jadi sambil nanti cari-cari bibitnya. Nyari lagi ya. Tanaman apa lagi Mas? Untuk jenis durian ini beda sama yang di atas tadi. Ini untuk jenis durian sendiri, ini duri hitam. Duri hitam ini seharga 60.000. Untuk waktu kapan itu 60.000? Pembibitan pertama harganya 60.000, panjang 70 cm, dan ini sudah 4 bulan. 4 bulan udah tumbuh hampir setinggi Mas Paul ya. Iya. Berarti termasuk juga cepat ya pertumbuhannya. 4 bulan sudah hampir berapa ini? Hampir 1 meter. 1 meteran ya. Oke, luar biasa. Nah, untuk penjelasan dari pembibitan tadi, saya mendapat bibit itu dari lokasi Salam Magelang untuk durian dan jambu sama durian di daerah Salam ya. Mungkin ada tempat lain atau kota lain untuk mendapatkan bibit. Kalau anggur Brazil itu saya dapat dari Cawas, Klaten. Anggur Brazil. Iya.
Oke, jadi dari jenis tanaman maupun tumbuh-tumbuhan ini tentunya berbeda ya dari tempat mendapatkan untuk bibitnya ya. Oke, siap. Oke, kita mau ke alas kedua bersama Mas Paul. Oke, Mas Paul, ini di lokasi kedua tentunya lahannya. Mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan ke berdayat Kang Aliman channel. Ya, ini lokasi yang kedua. Ini untuk pembibitannya sama yang di lahan ke-1. Wah, jelas ya lahannya ya. Ini lahan yang kedua sama yang ke-1 tadi beda karena selisih waktu, karena untuk bibit jahenya kehabisan kemarin stoknya, jadi harus cari agak lama, sama penanamannya juga butuh waktu. Kalau ini sendiri umurnya sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan ya. Ya, kurang lebihnya segitu. Kalau yang di bawah ini, itu yang di atas, ayo. Yang di atas ya. Oh, ini yang di atas ya. Untuk yang di atas ini selisih 1 bulan, jadi 4 bulan, sekitarnya 4 bulan. Ini rencana sampai ujung sana. Berarti ini baru setengah dulu ya? Ya, baru setengah dulu karena bibit. Karena kendala di bibit ya. Nah, ini kan kita kayak ngelihat ya Mas Paul. Jadi tanahnya itu ada kayak gundukan-gundukan itu terutama untuk agar bagaimana Mas? Kalau gula-gula seperti ini untuk menjaga kandungan air agar tidak berlebihan pada tanaman jahe, karena kalau berlebihan bisa berakibat busuk dan terserang hama. Contohnya seperti cacing dan hama-hama yang lain. Nah, pernah Mas mungkin selama proses perjalanan pengalaman gagal waktu menanam jahe? Oh, banyak. Sebelumnya ini sudah gagal sebenarnya, tapi kita tidak putus asa, langsung diperbaiki, digali lagi, terus kita tanam lagi, kita buatkan gundukan-gundukan seperti ini. Karena kondisi curah hujan yang sangat deras itu, kalau misalnya kita nggak menjaga tanaman ini bisa meluap. Nah, tanahnya itu bisa rata. Ketika rata itu mengakibatkan pertumbuhan jahe itu melambat. Jadi saya buatkan gundukan ini itu menjaga kadar air yang masuk ke tanaman jahe, sama agar tidak terkena air hujan, genangan air. Ini Mas Paul, kan dari awal sampai akhir ini kan banyak banget ya jahe, banyak durian, banyak tumbuh-tumbuhan lain, tapi yang dalam hal ini lebih banyak adalah tanaman jahe. Kira-kira kalau menurut Mas Paul, kenapa memutuskan untuk menanam jahe? Nah, karena di sini kan sudah banyak yang menanam jagung, kacang, dan saya ingin mencoba tanah di sini itu kualitasnya seperti apa untuk tanaman jahe sendiri itu. Ternyata kualitas tanahnya juga sangat baik. Tanah merah itu ya baik untuk tanaman jahe karena serangan hamanya belum cukup banyak, masih bisa terkendali. Itu berayat-berayatku, alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir sudah dijelaskan, sudah dipaparkan ya, apa saja jenis tumbuhan, bagaimana jenis tumbuhannya, dan lain sebagainya. Dan di sesi akhir ini kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya tentunya dengan banyak informasi, dengan banyak sharing-sharing ilmu dari berayat-berayat semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal. Tetap semangat, tetap berkarya.